Swastiastu. Kami dari kelompok 9 kelas manajemen SDMD dan mahasiswa dari Universitas Bhattara Swazi Denpasar. Sebelum masuk ke video ini, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai dukungan kepada kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anak Agung Gede Loka Prawira, yang kedua IKD Agus Ramantika, yang ketiga IKD Aditya Permana. Baik, dalam kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ibu dosen Nimade Satyautami SPMM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Di sini kami akan menjelaskan materi silabus 12, yaitu pengembangan organisasi, pembelajaran, karakteristik, dan perubahan standar keunggulan. Adapun pokok bahasan yang kami bahas yaitu pertama, pengembangan organisasi, yang kedua, organisasi pembelajaran, yang ketiga, karakteristik organisasi pembelajaran, yang keempat, berubah standar keunggulan. Yang pertama, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau PO merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi dan mampu beradaptasi terhadap perubahan industri dan pasar serta perubahan teknologi. Contohnya, saya ambil di Alfamart. Dulu, Alfamart hanya menjual barang dagangan saja, dan sekarang Alfamart berkembang dan menyediakan berbagai macam layanan pembayaran mulai dari listrik prabayar, marketplace, finance, dan masih banyak lagi. Pengembangan organisasi atau Organizations Development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen SDM atau HR Management System. Adapun sasaran pengembangan organisasi, yang pertama, hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Maksudnya, setiap karyawan diharapkan selalu jujur dan saling percaya dalam komunikasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Jika karyawan dalam sebuah organisasi sudah naik pangkat atau grade, maka akan semakin dipercaya oleh manajernya. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Contohnya, saya ambil di Alfamart juga. Marketing Alfamart ingin menyampaikan bahwa ada promo yang dibatalkan, maka dia akan mengirimkan berita tersebut via email yang tinggal sekali klik sudah bisa dikirim ke semua toko. Yang keempat, berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Contohnya, saya pada Alfamart juga, yaitu seorang pemimpin mempercayakan suatu toko kepada karyawan yang baru naik pangkat, maka karyawan tersebut akan merasa termotivasi dan tertantang untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun karakteristik pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, planned change atau perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini berkaitan dengan proses-proses pemecahan masalah yang menyangkut metode-metode organisasional dalam penanganan berbagai macam ancaman dan kesempatan lingkungan dan proses pembaharuan yang mencerminkan daya manajemen untuk menghadapi berbagai masalah baru. Seperti contohnya pandemik COVID-19 ini, di Alfamart merencanakan sebuah perubahan, yaitu dengan menyediakan belanja online untuk konsumen di area toko. Yang kedua, perubahan yang komprehensif. Satuan analisis pengembangan organisasi adalah keseluruhan organisasi atau satuan unit kerja dalam organisasi. Artinya, perkembangan ini berlaku untuk semua yang ada di dalam organisasi, bukan hanya SDM-nya saja. Yang ketiga, perubahan jangka panjang. Para ahli mengembangkan organisasi menyatakan
bahwa proses pengembangan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan dalam berbagai kasus tertentu bisa memakan waktu bertahun-tahun dalam mengimplementasikannya. Contohnya, saya ambil Alfamart juga, seperti member Alfamart yang dulunya berbentuk kartu dan sekarang masih beralih dalam proses perubahan ke bentuk digital. Yang keempat, partisipasi pengantar perubahan. Diperlukan partisipasi pihak ketiga dari luar organisasi. Pengembangan organisasi dirancang untuk meningkatkan efektivitas individu dan mendorong penyesuaian dan pertumbuhan pribadi. Teknik yang digunakan adalah bimbingan, konseling, dan pelatihan kepekaan. Maka dibutuhkan seorang konsultan ataupun trainer yang dapat membantu pengembangan organisasi suatu perusahaan. Di sini saya contohnya, jika ada produk yang baru masuk ke Alfamart atau dijual di Alfamart, maka karyawan akan di-training dan diberikan produk knowledge oleh pemateri dari perusahaan produk tersebut. Aspek penting dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, produk yang merupakan hal penting karena inilah hasil dari suatu bisnis. Hal ini harus menjadi salah satu fokus utama dan dalam pengembangan organisasi. Contohnya, Coca-Cola yang dari dulu rasanya sama saja, tetapi yang berubah adalah kemasannya. Jadi, orang-orang tertarik untuk membelinya. Yang kedua, proses yang merupakan cara dalam melayani pelanggan. Di Alfamart juga mempunyai standar pelayanan. Yang ketiga, anggota organisasi yang akan menjadi ujung tombak perusahaan dalam segala hal. Contohnya, kalau di Alfamart ujung tombaknya adalah karyawan yang berada di toko. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran di mana individu-individu di dalamnya secara terus-menerus memperbesar kapasitasnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Organisasi di mana pola berpikir yang baru dan luas dipelajari. Organisasi di mana aspirasi kelompok dibebaskan, dan organisasi di mana individu di dalamnya mempelajari bagaimana belajar bersama. Menurut penulis, learning organization adalah sebuah organisasi yang menciptakan suasana penunjang dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam individu di dalamnya untuk belajar secara individu dan berkelompok. Komponen dan ruang lingkup learning organisasi atau LO. Learning organization meliputi adanya perkembangan yang berkelanjutan dan penyesuaian terhadap perubahan yang ada dan mampu menciptakan tujuan atau pendekatan yang baru. Pembelajaran ini harus menyatu pada cara organisasi menjalankan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini berarti yang pertama bagian dari kegiatan kerja sehari-hari, yang kedua diterapkan pada individu, unit kerja dan perusahaan, yang ketiga bersifat mampu memecahkan masalah pada akar penyebabnya, yang keempat fokus pada tersebarnya pengetahuan di seluruh struktur organisasi, dan yang kelima digerakkan oleh kesempatan untuk mendapatkan perubahan yang signifikan dan mengerjakan dengan lebih baik. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, ada visi bersama yang semua orang menyetujuinya. Yang kedua, membuang cara lama berpikir mereka dan rutinitas standar yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah, untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Yang ketiga, anggota memikirkan semua proses organisasi, kegiatan, fungsi, dan interaksi dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem antar hubungan. Yang keempat, orang-orang secara terbuka berkomunikasi satu sama lain atau melintas batas-batas vertikal dan horizontal tanpa takut dikritik dan hukuman. Yang kelima, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan terfragmentasi kepentingan departemen untuk bekerja sama mencapai visi organisasi bersama. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Adit mengubah standar keunggulan. Yang pertama, people excellence adalah tentang kompetensi dan komitmen. Yang kedua, police excellence adalah tentang pemikiran strategis dan menetapkan arah yang tepat untuk organisasi. Tidak hanya sekedar menguntungkan dan berhasil, tetapi juga mampu melanjutkan kinerjanya dan survei dalam jangka panjang. Yang ketiga, proses excellence adalah tentang sebuah proses yang efektif dan efisien. Yang keempat,
Product excellence adalah tentang menghasilkan produk yang benar atau menyampaikan jasa yang benar yang menawarkan baik kualitas maupun nilai uang bagi konsumen. Yang kelima, practice excellence adalah tentang cara mengerjakan atau cara orang memperlakukan satu sama lain dan tentang cara orang dalam organisasi melayani pelanggan mereka. Struktur unggul, sistem atau proses bukanlah pengganti untuk kurangnya practice excellence. Yang keenam, performance excellence adalah tentang menetapkan track record dan melanjutkan dalam jangka panjang. Performance excellence harus didasarkan pada nilai nyata organisasi. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Di sini kami mempunyai 3 buah pertanyaan untuk para audiens. Jika ingin menanggapi pertanyaan ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan kesimpulan dari materi ini adalah keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada diperolehnya kesempatan untuk mempelajari, mempraktekkan, serta menentukan standar keunggulan dalam hal barang maupun jasa dan keahlian yang baru. Perusahaan berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, dan berbagai kesempatan lain yang diberikan para karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Kesempatan tersebut dapat berupa rotasi pekerjaan, kenaikan gaji pada karyawan yang berprestasi, dan terlatih. On-the-job training merupakan suatu cara yang efektif untuk melatih dan menarik garis hubungan yang lebih baik antara kepentingan dan prioritas perusahaan. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi.